ayo kita bersilaturahmi ke Bu Jui yuk. Jarang kajian sekarang dia. Ya maklum Bu, kan juga habis punya bayi, jadi nggak ada yang bantu. Apalagi suaminya kan merantau Bu, jadi ya pasti sangat sibuk lah. Silaturahmi kan baik Bu, nggak ada salahnya toh kalau kita itu berkunjung, berinisiatif berkunjung. Siapa tahu Bu Jui butuh bantuan kita sebagai saudara seimannya. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya kan harus menyambung silaturahmi. Kalau Bu Jui sudah 3 bulan tidak datang kajian, ya kita yang harus berkunjung ke Bu Jui untuk memberikan suntikan semangat. Iya ya Bu, kalau gitu kita mampir ke rumahnya Bu Jui yuk, mumpung masih ada waktu ini Bu. Nah, Ya. gitu dong Bu. Ayo, enggak. Loh, itu Bu Jui Bu. Sebentar Bu, kok kayak nangis ya Bu, kira-kira Iya. kenapa ya? Wah, aku ya nggak tahu. Coba mari kita tanya pelan-pelan. Siapa tahu Bu Jui mau cerita dan kita bisa bantu. Assalamualaikum Bu Jui. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, mari silakan duduk. Bu Jui kok sedih, kenapa? Ayo Bu cerita kepada kami. Siapa tahu kita bisa bantu. Iya Bu, kita kesini itu untuk ngasih support moral sama Bu Jui loh. Terima kasih ibu-ibu sudah mau datang ke sini. Sejujurnya saya sangat sedih. Anak pertama saya menjadi korban. Kenapa Ibu merasa begitu? Entahlah, pikiran itu datang tiba-tiba. Tapi saya sudah menepisnya, menghalau agar tidak ada bisikan-bisikan yang sangat membahayakan dalam diri saya dan anak-anak saya. Kalau misalnya kita kembali ke pos Bagum Aisyah, mau? Pos Bagum Aisyah, apa itu Bu? Pos bantuan hukum Aisyah. Tapi saya kan tidak memiliki masalah hukum. Tapi hanya Bu, pos Bagum Aisyah itu tidak hanya untuk menangani masalah hukum saja, tapi juga menerima pengaduan, memberikan pendampingan, dan juga memberikan solusi-solusi atas masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita, khususnya untuk perempuan dan juga anak-anak. Terus di sana juga ada psikolognya loh Bu. Jadi Bu Jui itu bisa konsultasi atas masalah yang panjenengan hadapi sekarang. Bener Bu, gratis kok. Mari kita manfaatkan pos Bagum Aisyah. Pos Bagum Aisyah kan bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah perempuan dan anak. Siapa tahu bisa menyelesaikan. Saat ini kan Bu Jui kan sedang, maaf ya, sedang depresi. Siapa tahu nanti mendapat bantuan dari pos Bagum Aisyah dan juga bisa untuk pendampingan. baiklah. Terima kasih ibu-ibu sudah mau berkunjung kemari untuk memberikan informasi yang berharga ini. Nah, Bu, kita sudah sampai, oke? Tidak apa-apa ya. Jangan takut ya. Assalamualaikum. Ibu-ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini, ini teman kami namanya Ya. Bu Jui, ingin konsultasi tentang baby blues. Apakah bisa? Oh iya, kebetulan di sini adalah pos Bagum Aisyah, pos bantuan hukum Aisyah. Ibu-ibu sangat tepat datang ke sini di pos Bagum Aisyah. Apalagi teman ibu tadi mengatakan bahwa sedang mengalami baby blues. Kami juga pendampingan upaya-upaya preventif di bidang kekerasan, baik kekerasan pada perempuan dan kekerasan pada anak. Di sini kami juga melayani masalah-masalah litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah mereka yang
berhadapan dengan hukum. Sedangkan non litigasi kita ada pendampingan, di mana pendampingan itu bisa memulihkan kesehatan mental, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kami melayani pendampingan pada kekerasan kaum difabel. Abu, itu bayarnya mahal enggak ya? Saya kan enggak punya uang. Oke Bu Jui ya, kita gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kebetulan Posbakum Aisyah hari ini ada yang bertugas, psikolog namanya Ibu Tiara. Mari saya antarkan ke Bu Tiara. Saya perkenalkan ya, ini namanya Ibu Tiara. Kebetulan dia seorang psikolog dan hari ini bertugas di Posbakum Aisyah. Untuk kasusnya Bu Jui, nanti bisa konsultasi kepada Bu Tiara. Monggo Bu Tiara. Bu Jui, kita tinggal dulu ya. Bu Jui bisa biar enak gitu untuk konsultasi. Mari Putri, kita lihat-lihat di kantor Posbakum ini yuk. Monggo Ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Saya Jui, Bu. Saya memiliki permasalahan. Setelah melahirkan anak kedua ini, saya merasa sedih, merasa tertekan, merasa ingin melakukan hal-hal yang kadang di luar jangkauan saya. Ketika anak saya menangis, sedang rewel, saya ingin sekali mendiamkan, memberikannya kasih sayang, membelai, tapi perasaan dalam hati saya tidak seperti itu. Tapi sebaliknya, saya merasa ingin membekap mulutnya agar terdiam. Kemudian saya ingin melakukan hal-hal yang kadang itu seperti ada sesuatu yang membuat saya sedih, merasa saya tertekan. Padahal dulu waktu saya melahirkan anak pertama, saya tidak merasakan hal seperti itu. Dalam mengatasi permasalahan saya ini, sebaiknya saya bagaimana? Kemudian apa yang harus saya lakukan, Bu Tiara? Kemudian saya ingin menjadi ibu-ibu yang seperti pada umumnya yang pernah saya rasakan dulu waktu melahirkan anak pertama saya. Permasalahan yang dialami oleh Bu Jui tadi merupakan permasalahan yang umum terjadi pada ibu pasca melahirkan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Baby blues dialami oleh 50% sampai 80% perempuan yang melahirkan. Baby blues merupakan sindrom gangguan afek ringan yang biasanya ditandai dengan perasaan sedih, kemudian perasaan gundah yang biasanya tampak di 7 hari pertama pasca melahirkan dan mengalami masa puncak pada hari ketiga sampai kelima dalam rentan waktu 14 hari. Pada masa-masa ini, seorang ibu membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang besar, serta dukungan sosial dari orang-orang terdekatnya. Yang dilakukan oleh teman-teman Bu Jui tadi sudah merupakan hal yang tepat. Bu Jui dapat berkonsultasi dengan profesional yaitu psikolog di Posbakum Aisyah untuk mendapatkan pendampingan, agar di kemudian hari tidak muncul hal-hal negatif berkelanjutan dampak dari baby blues yaitu depresi pasca melahirkan ataupun menyakiti diri sendiri dan juga bayi. Ayo selesaikan permasalahan kamu baik litigasi maupun non litigasi di Posbakum Aisyah Pati.